Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, yang terhormat Ibu Nuning Vita Hidayati SPI MSI selaku tutor dari mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman agribisnis perikanan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aurin Triksi Vena, NIM 03091987. Sini saya akan mempresentasikan laporan praktik unit 2 mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan yang berjudul pengolahan ikan asin mujair Oreochromis mozambicus. Saya dari program studi S1 Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi perikanan Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Terbuka tahun ajaran 2022.1. Baiklah, langsung saja kita ke daftar isi, di mana pada presentasi kali ini akan membahas 5 bab, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, hasil dan pembahasan, penutup, dan lampiran. Masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan, mana di pendahuluan ini ada ruang lingkup. Yang pertama yaitu ikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial. Karena hal itu diperlukan oleh tubuh manusia, di mana nilai biologisnya mencapai 90% dengan jaringan pengikat sehingga mudah dicerna oleh tubuh manusia. Hal paling penting adalah harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan sumber protein lain. Ikan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, pakan ternak, dan lainnya. Kandungan kimia, ukuran, dan nilai gizinya tergantung pada jenis, umur kelamin, tingkat kematangan, dan kondisi tempat hidupnya. Selanjutnya yang kedua yaitu proses pembusukan pada ikan disebabkan oleh aktivitas enzim, mikroorganisme, dan oksidasi. Proses pembusukan pada ikan ditandai dengan perubahan seperti timbul bau busuk, daging menjadi kaku, sorot mata pudar, serta adanya lendir pada insang maupun tubuh bagian luar. Kekurangan yang terdapat pada ikan dapat menghambat usaha pemasaran hasil perikanan. Tidak jarang menimbulkan kerugian besar, terutama di saat produk ikan melimpah. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan untuk menambah nilai, baik dari segi gizi, rasa, bau, bentuk atau tekstur, maupun daya awet. Maka untuk mencegah terjadinya proses pembusukan pada ikan, harus dilakukannya pengawetan pasca panen, sehingga produk perikanan dapat bertahan lebih lama sebagai bahan pangan dan kemudian didistribusikan kepada konsumen. Adapun salah satu produk olahan ikan yang diawetkan dan digemari oleh kalangan masyarakat yaitu ikan asin. Ikan asin diproses dari ikan yang diawetkan secara tradisional. Pengawetan ikan secara tradisional bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam tubuh ikan, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak. Hasil pengawetan yang bermutu tinggi seperti menjaga kebersihan bahan dan alat yang digunakan, menggunakan ikan yang masih segar, serta garam yang bersih. Ada berbagai macam cara pengawetan ikan, antara lain dengan cara penggaraman, pengeringan, pemindangan, pengasapan, peragian, dan pendinginan ikan. Namun dalam laporan praktikum ini, pengawetan dilakukan dengan cara penggaraman dan pengeringan. Dengan penggaraman, proses pembusukan dapat dihambat sehingga ikan dapat disimpan lebih lama. Sedangkan pengeringan dapat memanfaatkan sinar matahari yang dilakukan secara tradisional. Pengeringan dengan cara tersebut sangat tergantung pada keadaan cuaca yang secara alami seringkali keadaannya tidak menguntungkan, khususnya pada saat musim ikan bersamaan dengan musim hujan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam laporan praktikum ini akan menjelaskan tentang pengolahan ikan asin mujair dengan benar serta
bagaimana menghasilkan produk ikan asin dengan mutu yang baik. Selanjutnya, tujuan praktik. Kegiatan praktikum ini bertujuan untuk pertama, memahami dan menjelaskan definisi dari penggaraman dan pengeringan ikan. Yang kedua, memahami dan menjelaskan definisi dari ikan asin. Yang ketiga, melakukan pengolahan ikan asin mujair Oreochromis sambicus dengan benar dan menghasilkan produk ikan asin dengan mutu yang baik. Kemudian, manfaat praktik. Kegiatan praktikum ini bermanfaat untuk yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan definisi dari penggaraman dan pengeringan ikan. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan definisi dari ikan asin. Dan yang ketiga, mampu melakukan pengolahan ikan asin mujair dengan benar dan mampu menghasilkan produk ikan asin mujair dengan mutu yang baik. Selanjutnya, lokasi dan waktu pelaksanaan praktik. Lokasi pelaksanaan praktikum dilakukan di Desa Sidamuli, RT 1 RW 3, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Adapun untuk waktu pelaksanaannya yaitu dari tanggal 14 Mei sampai 23 Mei 2022. Adapun rincian kegiatannya yaitu yang pertama 14 Mei 2022 itu proses penggaraman ikan mujair selama 24 jam, kemudian 15 sampai 16 Mei 2022 yaitu proses penjemuran ikan mujair dengan sinar matahari, dan 17 sampai 23 Mei 2022 yaitu proses penyimpanan produk ikan asin mujair selama 1 minggu. Masuk ke bab 2 yaitu pelaksanaan. Di sini ada sarana atau alat dan bahan atau instrumen. Yang pertama itu sarana. Sarana praktikum ini yaitu lokasi. Lokasinya berada di Desa Sidamuli, RT 1 RW 3, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum, yang pertama itu alat tulis, kamera handphone, laptop, timbangan, wadah plastik, pisau, garam, dan ikan mujair segar. Kemudian yang ketiga, instrumen. Terdiri dari data primer dan panduan praktik teknologi pengolahan hasil perikanan. Selanjutnya, langkah-langkah praktik. Langkah yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua yaitu isi perut dan insang dibuang tanpa membelah bagian perutnya, lalu dicuci dengan air bersih. Yang ketiga yaitu ikan ditiriskan lalu ditimbang beratnya. Yang keempat yaitu garam ditimbang sebanyak 15-20% dari berat ikan bersih. Kemudian yang kelima, garam diisikan ke dalam rongga perut ikan. Sisanya diaduk dengan ikan dalam wadah penggaraman. Dan di atas tumpukan ikan diberi penutup papan dan beban secukupnya. Langkah yang keenam yaitu ikan dibiarkan dalam wadah selama 24 jam. Langkah yang ketujuh yaitu setelah selesai penggaraman, diangkat dari wadah dan dicuci dengan air bersih sampai bebas dari kotoran dan garam yang melekat. Langkah yang kedelapan, ditiriskan beberapa saat dan ikan diatur di atas rak penjemur sambil berkali-kali dibalik. Kemudian langkah yang kesembilan yaitu ikan yang sudah kering dipak dalam peti yang telah dilapisi dengan kertas dan kemudian disimpan dalam ruangan sejuk dan kering. Langkah yang ke-10 yaitu mengkaji hasil pengamatan yang telah diperoleh. Dan yang langkah 11 adalah membuat dan menyusun laporan praktikum. Masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. A. Hasil pengamatan perubahan berat ikan. Pada proses pengasinan ikan mujair dilakukan selama 3 hari, di mana 1 hari untuk proses penggaraman dan 2 hari untuk proses penjemuran. Dalam proses pengasinan ikan mujair diamati berat ikannya setiap 0 jam, 3 jam, dan 6 jam penjemuran selama 2 hari. Di mana hasil pengamatan mengenai perubahan berat ikan mujair lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan pada tabel 1, berat ikan mujair sebelum penggaraman yaitu sebesar 150 gram dan mengalami penyusutan setelah penggaraman menjadi 126 gram. Kemudian berat ikan pada pengeringan hari pertama di 0 jam pengeringan yaitu 126 gram. Kemudian di 3 jam pengeringan menyusut menjadi 113 gram. Kemudian 6 jam pengeringan menjadi 100 gram. Kemudian berat ikan pada pengeringan hari kedua di 0 jam pengeringan itu 100 gram, di 3 jam pengeringan menjadi 94 gram,
di 6 jam pengeringan menjadi 88 gram. Kemudian adapun rendemen dari ikan mujairnya yaitu sebesar 0,6%. Kemudian yang B, hasil pengamatan organoleptik terhadap produk ikan asin. Setelah ikan selesai proses penjemuran selama 2 hari, tahap selanjutnya yaitu uji organoleptik terhadap produk ikan asin mujair kering yang telah dihasilkan. Organoleptik merupakan cara uji dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk mengukur daya penerimaan terhadap makanan. Uji organoleptik yang dilakukan berdasarkan pada lembar penilaian sensor ikan asin kering menurut SNI 012346 2006 B.4.23. Adapun uji organoleptik yang dilakukan dalam pengamatan terhadap produk ikan asin mujair meliputi uji penampakan ikan, warna ikan, bau ikan, tekstur dan rasa. Dengan terlebih dahulu menggoreng produk pada ikan, di mana dapat dilihat lebih rinci pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 hasil pengamatan uji organoleptik terhadap produk ikan asin mujair, yang pertama penampakannya utuh dan rapi, kemudian warna bercahaya menurut jenis, yang ketiga baunya harum dan spesifik jenis tanpa bau tambahan, yang keempat teksturnya padat, kompak, lentur dan cukup kering, kemudian rasa sangat enak, spesifik jenis dan tanpa rasa tambahan, dan ikan tidak berjamur. Selanjutnya, ikan asin mujair disimpan dengan mengemasnya di dalam wadah plastik dan diletakkan pada tempat yang bersih dan bebas dari gangguan binatang. Setelah itu, dilakukan uji organoleptik kembali terhadap produk ikan asin mujair setelah 1 minggu penyimpanan. Uji organoleptik ini dilakukan berdasarkan pada lembar penilaian sensori ikan asin kering SNI 012346 2006 B.4.23. Adapun uji organoleptik yang dilakukan dalam pengamatan terhadap produk ikan asin meliputi uji penampakan ikan, warna ikan, bau ikan, tekstur dan rasa pada ikan, di mana dapat dilihat lebih rinci pada tabel 3. Berdasarkan pada tabel 3, dapat diketahui bahwa setelah proses penyimpanan selama 1 minggu, produk ikan asin mujair ini tidak mengalami perubahan fisik yang signifikan, mulai dari penampakan, warna, bau, tekstur, rasa, dan jamur menunjukkan hasil pengamatan yang sama dengan sebelum proses penyimpanan dilakukan. Hal ini terjadi karena pengolahan terhadap produk ikan asin mujair ini dilakukan dengan sangat baik, benar dan teliti, mulai dari proses pembersihan ikan, penggaraman, pengeringan, dan penyimpanan ikan, sehingga produk ikan asin mujair yang dihasilkan ini dapat bertahan lama dan memiliki mutu yang bagus. Selanjutnya, kesimpulan. Penggaraman merupakan proses pengawetan yang banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama dari penggaraman adalah untuk memperpanjang daya tahan dan daya simpan. Sedangkan pengeringan ikan merupakan cara pengawetan yang dilakukan dengan menjemur ikan menggunakan panas sinar matahari dan tiupan angin. Adapun pengolahan terhadap produk ikan asin mujair dan praktikum ini telah dilakukan dengan sangat baik, tahap yang benar dan teliti, mulai dari proses pembersihan ikan, penggaraman, pengeringan, hingga proses penyimpanan ikan, sehingga produk ikan asin mujair yang dihasilkan dapat bertahan lama dan memiliki mutu yang bagus. Masuk ke lampiran, berikut ini adalah dokumentasi tentang alat dan bahan dan saat kegiatan praktikum berlangsung. Akhirnya materi presentasi telah selesai saya sampaikan, semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.